Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman publiker semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, masih di bulan Syawal. Jadi saya mewakili teman-teman redaksi tim jurnalkawasan.com mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin jika di setiap konten kita, tulisan kita menyinggung perasaan dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Kiai Ancu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Lebaran kemarin cukup berkesan Pak, tahun ini gimana? Ya, Pak Yan. Alhamdulillah cukup berkesan lah. Iya. Kegiatan berarti agak lumayan berkurang ya Pak di bulan puasa ya kalau dinas ya? Ya, sebetulnya dari si pekerjaan sih nggak ada yang berkurang gitu. Cuma memang untuk kegiatan-kegiatan aktivitas yang outdoor memang agak berkurang. Tapi secara konten nggak ada yang berkurang. Kita tetap berjalan sesuai dengan kegiatan yang sudah di-schedule-kan gitu. Iya. Cuman wisata yang tutup cuman waterpark aja sih. Iya. Ya Pak Kiai. Ini kan Kabupaten Bekasi nanti tanggal 27 ini kan infonya akan jadi tuan rumah nih Musabaqah Tilawatil Quran se-Jawa Barat nih Pak. Bagaimana Pak persiapannya sejauh ini Pak? Persiapan Kabupaten Bekasi untuk menjadi tuan rumah alhamdulillah sudah siap dari berbagai aspek. Tinggal sekarang finishingnya saja. Baik itu kelengkapan, kemudian kepesertaan, kemudian sarana prasarana yang lain, sarana pendukung yang lain. Kami sudah melakukan rangkaian kegiatan, rapat koordinasi, dan alhamdulillah ini kita sudah siap, tinggal mungkin di ujung ini tinggal finishingnya saja Pak. Yeah. Mungkin kayak panggung utama, kemudian kayak venue-venue yang lain, kemudian kayak peserta juga dari Kapilah Kabupaten Bekasi sudah siap dan sekarang sedang mengikuti pembinaan tahap kelima. Dipusatkan di mana ini venue-nya nih Pak? Venue-nya itu kita pusatkan di komplek PMK Bekasi, Pak. Di kantor bupati atau di komplek PMK Bekasi, ada yang di kantor bupati, ada yang di plaza ya, ada di plaza, kemudian ada yang kita ada 12 tempat ya. 12 tempat itu ada yang 2 di komplek Stadion Wibawa Mukti. Nah, ada 2. Jadi ada 12 venue, lokasi lomba itu 10 ada di komplek Pemkab. Di Plaza PMK Bekasi, panggung utama untuk acara pembukaan dan penutupan, dan untuk cabang tilawah dewasa dan qiraat sab'ah mujawwad. Kemudian ada di Balai Rakyat, kemudian ada di Aula Kiai Nur Ali, ada di Aula Kiai Haji Ridwan Nawawi, ada di Aula Basnas, ada di Aula Diskominfo, kemudian di Aula Welfe, kemudian ada di BPBD, kemudian ada juga di gedung teater ya, gedung teater, dan di lapangan indoor ya, lapangan indoor Wibawa Mukti, dan di lapangan tenis Pemkab Kabupaten Bekasi di komplek Kabupaten Bekasi. Ya, ini kan ada 27 kafilah ya dari berbagai daerah. Kabupaten kota kafilah. Itu nanti untuk persiapan akomodasinya apakah di hotel atau di mana nih Pak? Seluruh kabupaten kota itu di hotel, Pak. Di hotel, dan mereka silakan, kita sudah mempromosikan, mempublish hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Dinas Pariwisata juga. Data-data kita sampaikan dan mereka berkomunikasi langsung dengan pihak hotelnya, dan nanti setiap kapilah dari 27 kabupaten kota itu ada LO, ada liaison officer-nya dari para camat, kemudian kita juga dampingi dari tenaga kesehatan, tenaga medis sebagai bentuk layanan kita terhadap para tamu dari 20 kabupaten kota. Jadi insya Allah Kabupaten Bekasi siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyelenggarakan MTQ yang ke-38 tingkat provinsi Kabupaten Bekasi ini, tingkat provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi. Oke, Pak Kadin, ini kan tadi tentunya kita sebagai tuan rumah tentunya tidak ingin menyambut ya tamu-tamu dari berbagai daerah ini.
Sejauh mana persiapan dari pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk tadi akomodasi, perhotelan dan yang lain-lainnya Pak untuk menyambut para kafilah ini Pak? Oke, baik saya informasikan ya. Secara umum ya, kalau penyelenggaraan MTQ ini terselenggara berkat kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, kemudian dengan Kemenak, kemudian dengan LPTQ. Ini 3 itu penyelenggara sebetulnya, baik itu tingkat provinsi maupun di kabupaten. Nah, kebetulan kita tahun ini adalah tuan rumah untuk MTQ tingkat provinsi. Tingkat provinsi artinya dihadiri oleh 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, sebagai kami di Dinas Pariwisata sebetulnya sebagai subsistem supporting aja yang mensupport penyelenggara yang 3 ini. Nah, kami kebetulan Pak Bupati sendiri sudah membuat SK panitia lokal ya, yang terdiri dari beberapa SKP, OPD dan instansi-instansi terkait untuk penyelenggaraan MTQ ini. Nah, kita kebetulan di Dinas Pariwisata ini ya menjadi koordinator bidang naradamping wisata industri dan liaison di lokasinya. Nah, insya Allah beberapa persiapan sudah kita kerjakan ya. Pertama mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz Njuk nih soal perhotelan, karena memang kita bermitra dengan PHRI ya, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Nah, kita sudah berkirim surat ke hotel-hotel di Bekasi, khususnya di Cikarang ini untuk menyiapkan special price lah buat para peserta MTQ dari seluruh Jawa Barat ini. Dan yang sudah terregister di kita sudah 8 hotel yang menyiapkan special price, tapi nanti kita akan updatein lagi berapa kafilah yang sudah membuat base camp di Cikarang ini khususnya. Kami akan terus update perkembangan berikutnya ke LPTQ. Nanti kita tinggal pantau benar nggak nih perhotelannya benar-benar sudah menyiapkan harga spesialnya itu buat para kontingen. Ya, itu untuk yang perhotelan. Kemudian juga untuk venue, kebetulan kita menjadi salah satu venue untuk bidang syarhil kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Untuk bidang syarhil kita siapkan di teater pariwisata. Nah, kita sudah siapkan personel kita untuk membantu kepanitiaan di tingkat kabupatennya. Insya Allah beberapa hari ini sudah ada dari pihak panitia untuk turun mengecek kesiapan kita di lapangan. Itu untuk venue. Kemudian untuk salah satu tugas lagi dari Pak Bupati, kita diminta untuk menyiapkan wisata industri yang memang sudah kita launching tahun yang lalu. Ya, ini juga sebagai event untuk memperkenalkan wisatanya Bekasi ini beda dari yang lain. Gitu. Iya. Jadi sekali dayung lah ya, gitu. 2 pulau terlampaui. Nah, jadi insya Allah, dan memang setelah saya pelajari memang kebetulan saya juga dulu pernah jadi Kabak Kesra dengan Pak Ustadz Yukni. Ketika kita ada MTQ di Sukabumi ya Pak Juk ya. Itu juga Sukabumi juga sama, dia memperkenalkan Ciletuh Geoparknya. Dia mereka mempersiapkan ada gitu. Ada kunjungan naik minibus gitu ya ke sana. Disiapkan oleh panitia. Nah, kita juga insya Allah kita akan mempersiapkan itu, dan kita sudah nyiapin 5 pabrik yang udah ready untuk factory visit dari para peserta MTQ ini. Ya, insya Allah akan kita matangkan lagi jamnya berapa, kemudian juga satu batch-nya berapa orang. Nanti akan kita siapkan, karena memang wisata industri kan seperti yang pernah saya bilang, nggak bisa anytime datang, harus benar-benar di-prepare benar supaya kunjungannya bisa menarik tapi juga nyaman kira-kira gitu. Itu kira-kira 3 hal yang bisa kita siapkan. Kemudian satu lagi, kita juga penanggung jawab di bidang liaison officer-nya. Jadi besok kita akan mengadakan rapat dengan pihak kecamatan. Masing-masing kecamatan harus menyiapkan LO-nya lah untuk mendampingin kontingen ini, ya supaya nggak kesasar-sasar nanti kan mereka bukan orang Bekasi. Harus kita
dampingin venue mana hari ini, apa jadwalnya bertanding di venue mana gitu, jam berapa, rutenya berapa. Memang kita siapkan itu. Jangan sampai tiap tamu nyasar lagi. Yeah. Nah itu yang nggak kita harapkan gitu. Jadi kayak semacam ada guide lokal. Ada guide lokalnya kayak gitu. Oke, Pak Ustadz, apa namanya? Kan ini event kelas provinsi ya, regional. Nanti ada nggak dari tamu-tamu VVIP yang datang atau ini? Ya, karena ini acara tingkat provinsi Jawa Barat, MTQ ini kan agenda 2 tahun sekali ya. Dan nanti kita diawali dengan kedatangan para kafilah dari 27 kabupaten kota. Tentunya kafilah ini biasanya diketuai oleh bupati atau wali kota atau sekretaris daerahnya, tergantung daerah masing-masing. Hari Sabtu mereka akan daftar ulang di Gedung Wibawa Mukti, dan kemudian setelah registrasi ulang mereka masuk ke hotel, dan itu akan dipandu oleh para LO dari camat, kemudian didampingi tim kesehatan sebagai bentuk layanan kita, takut ada yang kecapean. Kemudian hari Minggu pagi kita akan pawai ta'aruf. Nah, di pawai ta'aruf itu kita undang Pak PJ Gubernur, kemudian Porkopim, kemudian para bupati wali kota, kemudian para ketua LPTQ Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Nah, itu tamu-tamu yang akan hadir di pawai ta'aruf di hari Ahad, hari Minggu tanggal 28 April jam 8 di area Park Meikarta, insyaallah sampai jam 12 kita selesai. Kemudian lanjut siangnya itu juga akan ada tamu-tamu VIP dari Provinsi Jawa Barat, kemudian Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Ada dalam pembukaan bazar. Setelah zuhur pembukaan bazar, setelah pawai ta'aruf. Kemudian malamnya ada gala dinner setelah maghrib. Nah, itu semua Bupati Wali Kota, Ketua Umum LPTQ Kabupaten Kota se-Jawa Barat, kemudian para pimpinan, para PD itu akan berkumpul di Gedung Wibawa Mukti untuk gala dinner, Pak. Nanti di situ kumpul. Setelah itu kita siap untuk menuju ke panggung utama untuk melakukan opening ceremony. Dan di opening ceremony ini ada banyak bintang tamu gitu ya. Ada hostnya dari Ali Zainal yang merupakan host salah satu TV swasta nasional. Kemudian ada band yang punya album religi juga, yaitu Gigi. Nanti itu hari Minggunya ya? Itu hari Minggu malam Senin. Malam Senin ya. Jam 19.30. Yang tadi pawai ta'aruf rutenya di mana? Itu di sekitar Meikarta, di Danau Meikarta. Di Danau Meikarta. Jadi muter-muter di Meikarta. Muter-muter di situ. Kemudian itu di open untuk seluruh masyarakat untuk bisa hadir, dan mungkin kita estimasikan sampai 8.000 sampai 10.000 orang dari tamu juga kabupaten kota yang beratraksi ya, yang menampilkan kesenian daerahnya masing-masing, dan Kabupaten Bekasi juga ini tidak akan ketinggalan untuk mempromosikan kesenian daerah. Kemudian juga animo masyarakat diharapkan itu tinggi pada kegiatan pawai ta'aruf, karena ini adalah merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan MTQ sebelum pelaksanaan MTQ itu. Ya, kita ingin sukses di pawai ta'aruf ini dengan menghadirkan banyak masyarakat yang terlibat, dan insya Allah merasakan ini adalah bagian daripada untuk kita siar gitu. Oke, tadi kan ada artis, ada segala macam ya. Ini kan pasti ditonton banyak orang nih Pak, konten kita nih. Peran masyarakat sendiri nanti diharapkan seperti apa nih Pak? Apakah sebagai penonton atau gimana nih? Untuk acara kegiatan ini kan cukup panjang. Masyarakat diharapkan partisipasinya supaya kegiatan ini gebiarnya terasa bukan saja oleh panitia, kemudian oleh kabupaten kota dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, tapi masyarakat merasakan. Karena sesuai dengan pesan Pak PJ Bupati bahwa kita ingin sukses dalam 4 hal. Pertama, sukses penyelenggaraan dengan melibatkan semua yang terlibat, gitu, banyak yang terlibat dari masyarakat, di kalangan tokoh agama, kemudian pengusaha, kemudian itu kita ingin sukses dalam penyelenggaraan dari awal sampai akhir. Yang kedua juga kita ingin sukses kejuaraan. Bekasi sebagai tuan rumah, ini kita ingin sukses dalam kejuaraan MTQ ini, tentunya menjadi juara umum. Mohon doanya dari masyarakat Kabupaten Bekasi,
masyarakat yang hadir nanti untuk mendoakan supaya para utusan duta dari Kabupaten Bekasi ini menjadi juara umum, tampil baik. Amin. Kemudian yang ketiga, kita ingin juga sukses ekonomi. Jadi warung-warung sekitar, kemudian usaha pariwisata, kemudian transportasi ini bisa merasakan dampak daripada kegiatan MTQ ini dalam bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, kita ingin sukses administrasi. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir tidak ada satu hal yang tidak diinginkan. Hal-hal kecil insya Allah kita bisa antisipasi dengan melibatkan semua pihak. Ini mungkin terus kita melakukan continuous improvement, perbaikan berkesinambungan dan sampai akhirnya dalam pelaksanaannya insya Allah kita ingin pelaksanaan itu betul-betul sukses dalam penyelenggaraan kejuaraan ekonomi dan administrasi berkali itu. Iya, jadi prediksi kira-kira bukan prediksi ya. Biasanya kalau dari rombongan 27 kabupaten kota itu total ada berapa orang Pak yang datang dari luar? Nah, itu masing-masing kabupaten kota mengutus ada yang 120 orang untuk kapilahnya ya, untuk satu kafilah 120, ada yang 100. Oh, banyak juga ya. Karena kayak Kabupaten Bekasi itu 120, Pak. Peserta dan pendamping 70, kemudian pembina kita 20, official 10, kemudian panitia itu 120. Ada juga yang lebih, Pak. Karena kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kalau untuk pawai ta'aruf tidak dibatasi. Untuk pawai itu mereka ada yang bawa kesenian daerahnya masing-masing. Misal Bekasi mau menampilkan tari topeng, kemudian menampilkan tari-tari kedaerahan. Itu kalau untuk pawai ta'aruf ini diharapkan ini gebiarnya lebih siar gitu kelihatannya, masyarakat juga bisa menikmati hiburan, kemudian kita bisa mengenal dari 27 kabupaten kota ini mengenal kearifan daerah masing-masing, kesenian daerah masing-masing. Misal ada beberapa daerah yang punya kesenian khas, seperti Subang misal ada odong-odong gitu apa ya. Nah, ini disitulah berbaur se-Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat berkumpul, berbaur, bertaaruf, saling mengenal dalam satu visi yang sama, yaitu dalam rangka siar dan dakwah gitu. Ya. Oke, ada 1000-an lebih kafilah ini Pak total Pak Yan. Apakah hanya wisata industri aja nanti yang akan ditonjolkan untuk mempromosikan wisata Kabupaten Bekasi? Ya, begini Mas Dodi ya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Juk nih. Kita di Dinas Pariwisata ini fokus ke tujuan yang ketiga nih, sukses di bidang ekonomi nih. Memang kita diminta oleh Pak Bupati untuk supaya dengan adanya MTQ ini multiplier ekonominya bergerak gitu. Jadi MTQ ini sebenarnya bukan cuma miliknya pemerintah atau LPT, tapi harusnya milik masyarakat Kabupaten Bekasi harusnya. Jadi gemanya tuh ada sampai ke pelosok-pelosok. Nah, makanya saya berharap karena kita bagian mengkoordinasikan kecamatan-kecamatan sebagai guide lokalnya, kita berharap kepada para camat ya diminta untuk lebih mensosialisasikan lagi MTQ ini, dan kita berharap dari masing-masing kecamatan ada ya mengirimkan ya penontonnya atau supporternya lah, kalau main olahraga mah supporter tim kita supaya semangat sehingga apa yang diminta sukses kejuaraan juga tercapai tuh nomor 2. Insyaallah. Tujuan nomor 2 bisa tercapai. Itu makanya kita juga terus mendorong itu, dan ditambah lagi multipliernya kita ada pameran UKM bazar tadi ya. Kemudian juga yang tidak bisa kita anggap remeh adalah tingkat hunian hotel. Saya berharap naik signifikan nih, karena tadi kata Pak Anjuk tadi satu daerah aja 120 orang, kalau satu 27 kamar 2 orang itu udah berapa kamar? 60 kamar gitu. Udah kena tuh. Nah, itu satu kabupaten kota kali 27. Ya, itu baru hotel. Belum lagi nanti dia makannya harus di sini kan. Nah, belum lagi nanti jalan-jalan. Dan saya berharap nanti di wisata industri juga di 5 pabrik ini kan dia menawarkan produk-produknya juga. Nah, barangkali mereka ya sambil sightseeing ya sambil juga belanja-belanja produknya ya mangga. Nah, itu kita berharap sekali multiplier efeknya di situ. Belum lagi nanti di travelnya. Kan otomatis juga perlu orang sana sini kan, itu
menghidupkan ekonomi yang untuk angkutannya, transportasi. Itu kira-kira yang akan kita bidik lah supaya ini naik signifikan, kira-kira demikian. Oke. Kita agak melebar ya Pak, terkait dengan tadi kan ada target prestasi juga tadi ya. Iya. Selain juga ekonomi dan yang lain sebagainya. Sejauh ini sebenarnya Kabupaten Bekasi di kiprahnya seperti apa Pak di MTQ ini? Kabupaten Bekasi alhamdulillah ini dari ke tahun itu meningkat terus dan ketika MTQ ke-36 di Kabupaten Sumedang kita masuk di peringkat keempat gitu ya. Kemudian tahun lalu karena setelah MTQ itu ada STQ namanya, dengan mengurangi cabang kita ada di peringkat kedua. Bahkan kita pernah untuk MTQ ini meraih peringkat kedua waktu. Pernah juga STQ ini kita juara umum dulu ya, juara umum, pernah 2 kali juara umum waktu di Kota Bandung kita pernah bersaing dengan Kota Bandung dan pernah menang gitu ya. Dan minta doanya mudah-mudahan di MTQ ke-38 ini terlebih MTQ yang ke-38 tingkat Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 ini dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Nah, mudah-mudahan harapan kita dan harapan masyarakat Kabupaten Bekasi ini Kabupaten Bekasi menjadi kapila terbaik, menjadi juara umum gitu. Oke, ini kan mungkin sebagian kita agak awam ya Pak terkait dengan teknis musabaqah atau perlombaan ini. Sebenarnya dari satu kabupaten ini itu ada berapa perwakilan yang nanti akan dilombakan itu? Yang dilombakan itu untuk utusan pesertanya yang tampil itu 54 orang 54 dari 8 cabang, 46 cabang dan golongan putra-putri. Nah, kemudian kenapa menjadi 54? Karena untuk cabang cerdas cermat Fahmil Quran itu satu utusannya 3 orang putra-putri. Jadi 54 peserta, kemudian ada pendamping, kemudian ada pembina, ada ofisial, ada panitia, kemudian ada tim kesehatan. Contohnya sebenarnya tadi yang disebutkan itu baru tim intinya. Tapi biasanya mereka membawa tim kesehatan, kemudian tim keamanan, kemudian tim supporter juga gitu. Jadi kalau tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan bisa jadi hunian hotel itu tidak 60 kamar, tidak 120. Itu minimal itu. Bisa jadi lebih kan gitu. Iya. Belum nanti ada Dewan Hakim Pak. Dewan Hakim dan panitia itu ada 200. 200 berarti 100 kamar tuh. Nah, itu nanti ada perputaran ekonomi memang di situ. Dan dari 54 itu cabang-cabang terutama untuk Kabupaten Bekasi ini ada beberapa cabang yang memang kita unggulkan yang mudah-mudahan nanti pada giliran penampilannya mereka insya Allah menampilkan yang terbaik maksimal. Ya, jadi ada berapa cabang dalam satu perhelatan itu Pak MTQ itu? Ada cabangnya itu ada 12 ya? Ada 12 tempat Pak, 12 tempat. Kemudian 12 tempat itu ada 2 cabang golongan gitu. Jadi 24 Pak, 24 cabang golongan, ada 12 tempat. Nah, kemudian di situ nanti dimusabaqahkan dari 27 kabupaten kota itu sistemnya kita nanti ada ambil nomor kemudian disesuaikan dengan tampil sesuai dengan jadwal gitu Pak. Jadi yang paling banyak menang tadi juara umum ya? Juara umum Pak. Yang paling banyak juara 1, juara 2, juara 3. Yang banyak finalisnya biasanya juara umum. Yang banyak juaranya. Kalau ngomongin perlombaan nih, ini nggak tahu nih etis apa enggak ya? Atau mungkin diharapkan apa enggak gitu. Jadi hadiahnya Pak, kalau kayak kegiatan seperti ini itu seperti apa? Ya, hadiah disediakan oleh pemerintah Pemprov Jawa Barat untuk hadiah. Itu ada hadiah, ada piala dan sertifikat. Tapi untuk Kabupaten Bekasi tahun ini, tahun lalu kita memberikan bagi peraih medali emas atau juara 1 itu 50 juta. Boleh disebutkan ya sebagai promosi. Biar semangat. Untuk tahun ini Pak PJ dan Pak Sekda pemerintah daerah menyiapkan juara 1 itu 100 juta. Wih, luar biasa ya. 100 juta, lipat ya. Makanya mudah-mudahan nih para peserta semangat, para pembina terus mendoakan masyarakat Bekasi. Insya Allah ini menjadi penyemangat buat para peserta yang akan bermusabaqah. Karena memang ini bagian daripada apresiasi pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap para qori dan hafidh yang berlaga di MTQ ke-38 ini. Karena kita terus apresiasi para peserta ini dari tahun ke tahun meningkat insya Allah. Dan tahun ini dijanjikan 100 juta dan insya Allah sudah siap pemerintah daerah berikan. Oke. Pak Kadin, ini kan tadi banyak lah ya yang nanti akan ke sini tuh. Apa sudah koordinasi dengan stakeholder terkait hotel dan sebagainya, UMKM sebagaimana? Ya,
Untuk perhotelan kita mungkin udah sebulan yang lalu lah ya. Oke. Kita sudah sounding dengan pihak perhotelan dan kita juga sudah berkirim surat juga. Dan kita lagi nunggu feedbacknya nih, ya baru 8 hotel ya, nanti staf kami akan ngecek lagi sejauh mana, dan kita juga belum tahu juga base camp masing-masing kafilah nih ada di mana, nanti kita terus berkoordinasi dengan panitia sehingga kita tahu kontingen ini tinggal di hotel ini di hotel ini, nanti kita akan cek lagi. Oke. Pak, ini misalkan ada masyarakat nih pengen berpartisipasi ya, apakah memang cuma langsung datang aja atau memang ada daftar ke sini gitu? Masyarakat yang ingin berpartisipasi karena penyunya terbuka buat untuk masyarakat dalam rangka syiar dan dakwah, insya Allah masyarakat tinggal datang dan kita siapkan untuk masyarakat yang ingin menghadiri supaya sebagai motivasi lah buat putra putrinya, jadi sebagai pendorong supaya terus meningkatkan kompetensinya terutama dalam baca Al-Quran dan tilawah. Mereka boleh datang dan nanti ada door prize, Pak. Ada door prize. Dan door prize ini bagi penonton yang bagi yang hadir, masyarakat yang hadir itu nanti ada kriteria door prize-nya itu disampaikan di tempat lokasi musabakoh. Oke. Tadi kan berarti yang bisa didatengin itu kan kegiatan pawai taruh, betul. Terus apa lagi? Juga. Dan tempat-tempat lombanya juga. Tempat cabang itu silakan. Datang. Tapi yang gala dinner tadi enggak ya? Yang gala dinner hanya untuk pimpinan undangan VIP. Ya. Terus kalau untuk pembukaannya masyarakat boleh hadir. Pawai ta'aruf itu memang diminta sebanyak-banyaknya. Kalau pawai ta'aruf masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam rangka kita namanya, kalau ta'aruf itu kan berkenalan, saling sapa lah. Apakah harus pakai baju koko atau gimana? Enggak harus ya. Bebas harus, ya. Itu bebas, yang penting sopan. Silakan meramaikan. Oke. Dan di sana masuk udah beri semua insyaallah. Oke, siap. Oke, terakhir mungkin harapan ya Pak Kadin untuk penyelenggaraan event ini dari Dinas Pariwisata seperti apa? Kalau kami sih berharap bahwa dengan MTQ ini saya berharap masyarakat Kabupaten Bekasi mari berbondong-bondong lah. Melihat ya, menyimak ya bagaimananya MTQ itu biar mereka tahu dan ya, nilai-nilai keislaman bisa meresap ke masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga Kabupaten Bekasi bisa menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur lah istilahnya gitu. Nah, itu kemudian berikutnya dampak ekonominya ya kami berharap bisa terasa signifikan lah dengan adanya MTQ ini. Terutama untuk kita di stakeholder pariwisata, bidang perhotelannya, restorannya, destinasinya bisa merasakan dampak dari adanya MTQ tersebut. Oke, boleh Pak Ustadz mungkin harapannya atau mungkin juga tips-tips ini, maksudnya bagi teman-teman adik-adik kita yang ingin ikut seleksi mungkin di event-event selanjutnya gimana Pak? Baik, kami berharap bahwa kegiatan 2 tahunan MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat ini sukses dalam penyelenggaraan untuk Kabupaten Bekasi, sukses dalam kejuaraan dan sukses juga dalam pemberdayaan ekonomi, kemudian sukses juga dalam administrasinya. Kemudian juga kami berharap dukungan dari para tokoh, kemudian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam sukses kegiatan MTQ ini dengan cara menghadiri, kemudian berkontribusi dengan yang bisa dilakukan. Hadir, kemudian mendukung, kemudian menyapa, kemudian menyambut para kafilah dari kabupaten kota, dari 27 kabupaten kota. Kemudian juga kami berharap bahwa penyelenggaraan ini berdampak. Pertama, berdampak untuk dakwah sehingga lebih menyejukkan, lebih memotivasi putra-putri Kabupaten Bekasi untuk terus meningkatkan baca tulis Al-Qur'annya. Kemudian juga berdampak untuk dakwahnya, syiarnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga ini bukan hanya sekedar menambah wawasan keilmuan tapi dakwah syiarnya. Kemudian tadi sebagaimana ditambahkan oleh Pak Kadin juga berdampak terhadap ekonomi, juga terhadap sosial sehingga ini bisa meminimalisir lah kenakalan remaja di Kabupaten Bekasi.
sehingga mereka lebih mencintai agama, hidupnya lebih tenang gitu. Jadi ada nilai spiritual yang ingin diserap dari kegiatan ini, bukan hanya sekedar untuk musabaqah, tapi di situ ada tilawah Al-Qur'annya yang memberikan nilai-nilai spiritual yang sehingga menjadi menyebar kedamaian, membentuk Islam rahmatan lil alamin gitu. Yang bukan hanya jadi sisi mereka itu punya keilmuan, tapi spiritualnya, rasanya, kemudian kecerdasan emosialnya insya Allah bisa meningkat. Sehingga ini dampaknya sangat kita harapkan, terutama untuk adik-adik kita yang ingin ikut seleksi dari sekarang, terus memotivasi diri, belajar sungguh-sungguh, dan insya Allah dengan belajar sungguh-sungguh dibimbing oleh para pembina dan guru, insya Allah mereka step by step ini akan mencapai tahapan-tahapan itu, sehingga menjadi duta Kabupaten Bekasi pada kegiatan MTQ berikutnya. Oke, terima kasih Pak Kadin dan Pak Ustadz sudah hadir di studio kita ini untuk ngobrol-ngobrol tentang event yang besar ya, event skala provinsi. Mudah-mudahan lancar acara hari ini dan bisa masyarakat Bekasi bisa hadir untuk meramaikan acara ini. Amin. Baik, teman-teman publik semuanya, demikian tadi obrolan kita terkait dengan event besar, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bekasi tanggal 27 April. Jangan lupa untuk hadir dan ikuti acara-acara yang tadi disampaikan oleh kedua tamu kita hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di acara dan konten-konten kita selanjutnya. Kalau Anda nggak setuju, boleh dislike dan komen. Jangan lupa di-subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.